Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudi Yohanes ya mengungkap tentang pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sedang menyuap oknum polisi. Demikian kaum muslimin videonya. Dan salah satunya adalah kasus Pak MKC ya. Nah, kasus Pak MKC ini sudah di blow up ke sana kemari ya. Dan sekarang yang menanganinya adalah Pak Saifuddin Ibrahim. Dan Pak Saifuddin Ibrahim sudah diperiksa sebagai saksi ya di Bareskrim. Dan apa isi kesaksiannya nanti kita akan ulas ya kawan-kawan, bahwa selepas Pak Saifuddin Ibrahim pulang dari Bareskrim, dia mengurus kasus Pak MKC, saya dapat info bahwa beliau menyuap seorang petugas ya. Beliau menyuap seorang petugas terang-terangan ya kawan-kawan ya. Dan tidak tanggung-tanggung, beliau nggak tahu itu di live kan ya. Jadi inilah yang saya pikir, meskipun dia seorang pendeta, tetapi ya dalam urusan suap menyuap tetap lancar. Ya kawan-kawan ya. Kalau untuk urusan pribadi mungkin kita berpikir lah ya, ya begitulah kawan-kawan. Tidak selalu pendeta itu menjadi panutan ya. Tidak selalu orang yang apa itu menjadi panutan ya. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, suap tetaplah namanya suap. Saya tahu pasti banyak orang yang akan marah-marah dengan video saya ini dan mengatakan saya tidak punya konten. Ya inilah kontennya, kan gitu kawan. Ya. Dan itulah namanya kedagingan masih ada. Ya wajarlah kawan manusia. Ingat ya, saya bilang wajar ya. Beliau menangani kasus MKC lah, dan beliau jadi saksi di Bareskrim. Tetapi beliau membuat sesuatu hal yang jangan ditiru, don't try this at home. Beliau tanpa sadar menyuap seorang petugas dan itu live ya kawan-kawan ya. Dan ini tidak baik untuk ditiru. Ada yang bilang sini lebih memberitakan firman saja, nanti ada waktunya malam, karena frame time itu malam ya, sore dan malam. Nggak apa-apa, ini selingan. Biar makin banyak orang membenci saya, biarin saja. Semakin banyak berbahagialah aku karena aku memberitakan kebenaran, dan makin banyak orang yang membenci ya. Kalian tidak usah risau kawan, santai lah ya. Ini saya putarkan videonya detik-detik di mana Saifuddin Ibrahim menyogok seorang, menyuap, sorry saya cabut kata-kata saya, bukan menyogok ya, menyuap lah kalimat yang tepatnya, seorang oknum polisi ya. Meskipun dia sedang menangani kasus Kosman, tetapi sebagai manusia ternyata kawannya itu lemah. Kita di satu sisi berharap bahwa hukum ditegakkan, di satu sisi lagi kita menjelaskan bahwa hukum tidak bisa dibeli, tetapi aparatnya atau oknumnya bisa dibeli. Aparat penegak hukumnya ya, oknum aparat penegak hukumnya bisa dibeli. Kita saksikan videonya sebagai berikut kawan. Atas regulasi pemerintah begitu. Tapi kalau mereka yang sudah 100.000 itu regulasi nggak bisa lagi ditutup oleh Kemeninfo. Karena sudah mengikuti regulasi YouTube internasional. Jadi itu tambahan dari saya agar saudara-saudara juga tidak mencari lagi video yang saya sebut itu. Awas.
kita di ini sama polis. Bilang komandan. Malam Ya. kalau putih panjang, apalagi garis-garis. Iya. Kalau dipotong Bapak warga jalan maka Karena lagi ada siap. Mungkin agak sedikit banyak mungkin. Kasih aja 200. Boleh. Kawan-kawan, tunggu perjalanannya si Mas MP silakan Bapak. Jadi sekalian saudara. Nah, saudara-saudara, sambil melanjutkan ini, Nah, kawan-kawan, kalian sudah tengok kan bagaimana dia kasih aja 200. Kawan, mungkin mereka melanggar marka jalan ya karena asik main video mungkin kan. Jadi dikejar polis katanya polisi kan. Katanya kan sekalian aja katanya kan kasih aja 200 katanya. Hebat kawan. Di sini dia mau menceritakan bagaimana akhlak daripada oknum petugas jalan itu dan bagaimana akhlak seorang pendeta. Tidak ada bedanya kawan, sama saja. Loh, dalam hukum yang menyuap maupun yang tidak yang menerima itu sama-sama hukumnya kawan. Ya, menggelikan sekali. Ini lihat ya, begitu dia sudah dikasih 200.000, mungkin langsung jalan ya, jalan mungkin. Lihat tunggu ya. Bahwa pertanyaan ke selanjutnya itu memang saya harus minta diulang-ulang dari penyidik agar saya bisa menjelaskannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa maksudnya bahwa Allah itu adalah batu hitam? Nah, sebentar kawan ya. Itu orang itu lagi ada urusan di belakangnya, urusan ngasih 200.000. Aduh, inilah kotornya negara ini. Terkadang kita memojok-mojokkan oknumnya, padahal kita yang mengajari oknum itu seperti itu. Kita yang mendidik kawan. Ya, kasihan sekali memang di negara ini kawan. Dengan lantangnya kita bilang, wah begini begono, polisi begono, oknum begini, no, pasti sudah ada yang begini, gini. Rupanya dia juga mengasih tip ya 200.000 karena melanggar marka jalan kalau nggak salah. Nah, selamat malam Bapak, katanya Bapak melanggar marka jalan. Datang dia, kasih aja 200.000 ya. Habis perkara. Langsung berangkat orang itu kawan ya. Jadi menyuap loh. Menyuap itu kayak ngasih makan gini kan. Itu namanya menyuap. Kalau anak-anak kan disuap gitu. Suap. Sadis kawan. Sadis. Acai bebe. Sadis. Ya, aku harus ketawa kawan. Karena aku baru lihat ya. Menyuap di live kan kawan. Hebat juga. Dan itu dilakukan oleh seorang pendeta kawan. Yang nggak pantas sekali kawannya. Bagi yang mau marah sama aku. Tapi itu cerminan tidak bagus kawan. Ya matikan dululah kamera ya. Tujuannya apa? Biar tidak banyak orang melihat cara menyuap itu bagaimana. Aku bukan apa-apa kawan. Yang kasihan Bapak itu harganya 200.000 saja kawan. Bayangkan betapa terhinanya institusi itu kawan. Ya. Sangat terhina. Harga kau 200.000 lah. Tapi memang itulah fakta kawan. Di tempat saya ini kawan. Lebih ngeri. Tak percaya kalian. Itu uang yang digelapkan miliaran. Paling dikasih dia berapa juta lah. Aduh, sudahlah kawan. Ya. Kasihan sekali kawannya. Cerminan yang tidak baik dan tidak patut ditiru. Don't try this at home. Kata film itu ya. Dan ya, saya tidak menyoroti satu pihak, dua pihak kawan. Yang membuat oknum itu menjadi jahat. Yang membuat oknum itu menjadi pamangus. Yang membuat oknum itu si ocop hepeng. Itu kita sendiri kawan. Saya juga pernah melakukan itu. Jujur saja pernah. Kenapa saya tidak mau repot? Ditanya ini. Ya, ya kan. Inilah Pak, daripada ribut. Ya kan gitu. Sama dengan beliau tadi kan. Ternyata itulah kawan.
faktanya di masyarakat yang terjadi. Masyarakat itu sendiri kawan, tidak mendidik oknum ini. Tapi saya kawan, setelah saya mengenal firman Tuhan ini kawan, setiap saya ditilang atau di apapun di jalan raya, tak pernah saya cuma menyogok, nggak mau kawan, ngasih tip tak mau. Aduh. Ya kita saksikan dulu detik-detik 200.000 ya. Hanya 200.000 harga beliau ini, aduh rendah sekali. Dari betul. Penyidik agar jadi sama polis. Nah ini mereka didatangi polis ya, Tara. Karena sudah mengikuti regulasi YouTube internasional. Jadi itu tambahan dari saya agar saudara-saudara juga tidak mencari lagi video yang saya sebut itu. Awas. Kita ini sama polis. Bilang komandan. Ya. Putih panjang, Iya. Nah, ternyata mereka kawan, kan kalau di jalur lintas itu ada garis panjang itu ya. Itu artinya nggak boleh motong mungkinnya, atau apa, garis putus-putus baru boleh motong ya. Nggak tahu, itu aku dengar. Nanti kalian bisa dengar sendiri ya. Kita lihat lagi nih. Oh iya, memotong. Siap, parkir agak sedikit banyak. Kasih aja 200. Lucu kali aku cara bilang ya, kasih aja 200. Jadi yang kulihat marka jalan itu kawan kan ada yang lurus ya kan, yang nggak putus-putus itu nggak boleh motong. Kalau dia putus-putus boleh motong. Aku pernah sekali juga kayak gitu ya di Klaten, kena nggak tahu aku. Ada truk bawa pasir palan kali, aku di belakangnya aku potong. Rupanya jalan itu nggak putus, baru tahu aku itu kawan. Bahwa tak boleh dipotong, di situ aku tahu ya. Aduh. Ya begitulah kawan, harga oknum itu 200.000 dan harga yang memberi juga 200.000. Baik yang memberi maupun menerima sama hukumnya di mata hukum, sama-sama pamangus. Oke. Nah, demikian kaum muslimin ya. Ketika Saifuddin Ibrahim tengah mengatakan Allah itu batu hitam ya, tengah menghina-hina Allah, tengah menghujat Allah, tengah menistakan ayat-ayat Allah, tengah menistakan Allah ya. Ternyata Allah bayar lunas ya. Ini baru di bumi ya, yang sifatnya tidak seberapa. Saya yakin bahwasanya Saifuddin Ibrahim tidak akan lama lagi dia juga akan mendekam ke penjara, karena dengan hal ini ya, penyuapan ini, jika mana ini sempat nanti viral dan ada yang melaporkan, maka jelas dia tidak akan lepas dari jeratan hukum dan dia pasti akan meringkuk di penjara, segera menyusul Kosman bin Sunet ya. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, ternyata disinilah letaknya Allah berikan ganjaran langsung ya. Jadi apa yang dia buat Allah langsung berikan apa namanya ya, Allah permalukan, Allah hinakan ya, ketika live streaming dengan terang-terangan dia menyuap oknum polisi. Demikian kaum muslimin videonya, kita akhiri, dan semoga video ini akan menjadi sebuah hibrah bagi kita, dan kita sebagai umat muslim menonton dengan ketawa ketiwi ya, dan semoga saja Saifuddin Ibrahim ini segera lekas ditangkap. Demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.